warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dengan saya Indrawani. Di video kali ini kita akan membahas tentang agency theory. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum tentang agency theory ini? Yuk langsung aja kita belajar bersama-sama. Jensen dan McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan untuk upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka, fokus dari teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dan mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Nah, ini tuh artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak dapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua ada risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Pada kenyataannya, informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajemen berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Hal ini menyebabkan kontrak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu ada asimetris informasi. Menurut Hadi Prajitno pada tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agency cost, seperti biaya pemantauan atau monitoring cost atau activities, biaya pengikatan atau bonding cost, dan kerugian residual atau residual loss, yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Penjelasan masing-masing biaya keagenan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Yang kedua ada biaya bonding yang ditanggung oleh agen. Manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang dan tidak terkait uang, biaya strukturitas keuangan, biaya terkait covenant, dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Yang ketiga ada kerugian residual atau residual loss. Sebagai pengurangan kekayaan prinsipal,
risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi, dan biaya kebangkrutan. Jensen dan McLean pada tahun 2012 membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Selanjutnya ada bonding cost, yaitu merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Yang terakhir ada residual loss, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Selanjutnya kita akan membahas variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan, yaitu teori variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Sekian dulu dari saya penjelasan tentang agency theory. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.